Gimana Maggie? Lumayan krem juga sih. Di sana tadi udah kayak pegangannya Maggie udah kayak gini, udah kenceng banget. Tapi memang emang nggak enak apa ya rasanya tuh di sini kayak nggak nyaman gitu kalau Mbak yang rasain. Maggie rasain hal yang sama nggak? Iya sih, sama yang tadi kita lewatin tuh sepanjang jalan aku nggak berhenti zikir, soalnya aku dengar suara-suara, terus nyium aroma yang maaf ya nggak enak juga. Tapi dari tadi memang bau amis dari awal tadi. Jadi memang terjadi pembunuhan gitu. Maksudnya saya ada banyak darah gitu, dan ini zaman perang kan. Jadi seperti ini malam Pak. Ini malam-malam datang sini, ada apa ya? Iya, ini mohon maaf nih Pak, kita jalan-jalan malam. Ini Maggie. Maggie, Pak. Kita mau pengen tahu ya tempat ini. Kita dengar katanya di sini itu pernah terjadi sebuah tragedi gitu. Oh iya ya, di sini banyak makhluk-makhluk halus. Soalnya dulunya ini zaman perang, ditinggal zaman waktu Belanda atau Inggris. Ini banyak yang namanya dibuang. Kalau saya ini Pak, saya kayak apa ya, melihat seperti potongan-potongan apa sih tubuh. Ini ya, saya menerangkan bahwa betul di daerah ini, lokasi ini banyak sekali warga di sini yang sama sekali dari dulu sampai sekarang dia melihatnya itu memang tempatnya orang dipotong, terus orang dibuang. Ya kemungkinan sosok seperti itu memang ada, sampai sekarang juga ada. Misalkan kalau juga jam 7 masuk sini, maka warga di sini juga yang orang-orang warga sini yang mungkin ngelihatnya bayang-bayang itu seperti itu. Oh, jadi memang seperti kayak mengulang kayak residual gitu loh. Jadi makan tadi menjelaskan juga kenapa tadi bau amis Pak. Jadi tadi pas kita awal datang bau amis banget gitu. Pak, ini tempat apa nih Pak? Oh ini ya, ini kan dinamakan tempat sedotan air atau diesel, ditinggal zaman Belanda gitu ya tempat ini. Saya maaf ya Pak ya, tapi saya melihat ini loh Pak. Jadi di atas ini nih, di atas bangunan ini kayak sosoknya tuh besar gitu loh Maggie. Terus badannya tuh kayak berbulu gitu. Tangannya tuh kayak seperti hampir seperti monyet atau bukan? Ada duduk di atas. Duduk rumah ini. Agak nggak? Cuma tadi kita udah permisi ya Pak ya. Kita permisi mau di sini. Kalau Maggie rasain ini nggak sesuatu yang lebih nggak enak? Iya, lebih kuat dari yang tadi pas kita jalan ke sini itu. Ya biasa lah ya, ini merinding-merinding gitu terus. Pengen ngeliat ke arah atas aja. Tadi pas Mbak Sarah cerita gitu, bener berarti pas aku jalan sini pengen ngeliat ke arah atas aja. Ada ya, memang kayak seperti ada energi ya, ada energi memang. Nah ini sekarang ada yang ngintip dari dalam. Kalau yang meninggal tragis, tapi memang yang saya lihat tetap ini loh. Jadi kayak tidak semuanya dibunuh di sini. Ada yang dibunuh di tempat lain tapi dibuang aja, tadi masih hidup sekarat dia di sini. Jadi ada yang udah ini kepalanya hampir putus. Apa sih pokoknya keadaannya tuh mengenaskan, ada yang tangannya nggak ada. Tapi yang menyedihkan ya mereka itu dibuang dalam keadaan masih hidup gitu. Jadi setengah mati ya. Jadi menderita ya gitu. Kenapa lagi dengar apa? Berdengung, kuping aku berdengung.
hidup dan kalau nggak masuk tuh kayak dipaksa, ada yang di apa ya? Darah. Iya, darah. Jadi kan di apa sih, kayak dibacok gitu, terus darahnya. Ini bisa sambil cerita, nangkep lihat apa nanti? Jadi Maggie kayak melihat orang di apa sih, lagi dipukul ya? Dipukulan gitu. Apa sih? Maggie lihat apa? Kepala, ada kepala. Hampir putus ya kepalanya. Pemirsa, Maggie yang dibuka mata batinnya untuk melihat kisah pembantaian yang terjadi pada masa lampau sepertinya sangat ketakutan hingga menangis. Apa, lihat apa? Ada apa? Sebelah sana. Ya, Maggie lihat apa? Jadi kira-kira bisa cerita nggak? Dimasukin. Oh, dimasukin ke lubang. Jadi dimasukin ke lubangnya mungkin ini ya, hidup-hidup dan kalau nggak masuk tuh kayak dipaksa, ada yang di apa ya? Darah. Iya, darah. Jadi kan di apa sih, kayak dibacok gitu, terus darahnya muncrat kayak gitu. Dia ngelihat. Tapi memang ini ya Pak ya, kayak dibunuh apa namanya, dimasukin ke satu tempat nggak cukup tuh, kayak apa juga dipatahin, kayak kaki itu dipatahin. Satu lubang kan masuk gitu ya, awalnya langsung langsung dimasukin gitu di ujung, terus supaya dia masuk gitu. Pak, kita mau nyari teman-teman kita lagi ya Pak ya. Makasih udah ditemenin. Saya sekarang berada di tempat dulunya ini tempat pembantaian, pemirsa. Tapi tempatnya nggak tinggi gini, ini masih ke dalam. Di sini saya lihat sekitar ada 40 sampai 70 jenazah di sini. Kebanyakan kepalanya ini putus, kesininya robek, tangannya ini udah putus semua. Ini sekarang banyak yang berdiri di sini, berdiri dengan tubuh yang nggak utuh di sini. Ada siapa? Ada siapa? Siapa? Rusmana. Mana yang ada? Rusmana? Kenapa ada di sini? Saya dibunuh di sini. Kira-kira udah berapa lama di sini? Kenapa dibunuh?
Kenapa Anda dibunuh di sini? Kenapa? Saya dipaksa masuk anggotanya. Berapa orang yang dibunuh di sini? Banyak. Dia bernama Rusmana. Dia bersama teman-temannya dibantai di sini, dipaksa untuk masuk suatu organisasi, gitu. Karena dia menolak dibantai. Dia berasal dari Cisalak. Di sini. Yang meninggal di sini pria, ada wanita, ada anak-anak juga ada di sini. Ada. Anak-anak juga ada di sini. Berapa orang sekitar? Ada banyak. Puluhan atau ratusan? Puluhan. Puluhan. Meninggalnya kamu dikapain? Oh, diputus kepalanya di sini. Udah, kamu kembali ya, tenang ya. Siapa kamu? Pemirsa, Ahmad yang baru saja dinetralisir langsung dirasuki lagi oleh sosok jin yang menguasai kawasan mata air Cisira. Siapa kamu? Dan tampaknya Ahmad tidak bisa mentransfer bahasanya ke bahasa manusia. Semoga Ahmad tidak apa-apa ya. Dia bahasanya bukan bahasa manusia, dia bahasa siluman. Dia mengatakan bahwa dia penguasa yang ada di sini, di daerah ini. Tapi kamu sering mengganggu penduduk di sini. Kenapa kamu ganggu? Ya. Jadi dia kenapa mengganggu di penduduk yang ada di sini? Karena ini masuk areanya. Siapapun yang kesini sebenarnya harus minta izin dulu sama dia, gitu. Melihat nggak pembantaian yang terjadi di sini? Di sini tempatnya ya, pembantaiannya. Berarti kamu melihat dengan jelas pembantaian di sini. Ada beberapa versi yang berkembang di masyarakat sini. Yang versi pertama yaitu datanglah sekutu Jepang dengan merasa terdesaknya Inggris ini, maka dibantai. Nah, monggo Pak, di mana ini yang terdapat genangan darah yang mana? Ya, di sini tempat pembantaian semua dari mulai ujung dapur, ruang tamu sampai ke kamar ke sini. Karena menurut cerita itu setelah dibantai orang tersebut diseret. Gitu. Di sini. Di sini ada Darah semua ya. masih ada bercak di sana. Nah ini kalau ini Nah, kebetulan di sini suka ada genangan air. Kalau di sini genangan air. Kalau darah ada di kamar. Oh ini seperti ini. Ya ini Ya. seperti ini ya. Iya, betul. Oh, walaupun udah dilap tetap masih ada. Iya, suka muncul lagi. Kaget. Udah tenang, ini udah apa-apa. Ini Mr. I dan Mbak Sarah, setelah masuk rumah ini apa yang dirasakan? Kalau saya rasakan Mas Teguh ya, ini energi di sini besar sekali, cuma terdengar energi yang tragis di sini. Di sini pernah terjadi pembantaian yang besar di sini, Mas. Kalau saya lihat ini pembantaian ini orang Belanda dibantai orang pribumi. Gitu. Di sini ini ya. Di sini ini. Mbak Sarah, monggo. Mbak Sarah. Kalau saya merasakannya ini mas apa sih kesedihan ya Mas Tukul ya. Jadi apa ya mereka ini masih di sini gitu dan apa meninggalnya tuh Tragis. Apa sih dibunuh dengan sadis. Anaknya yang paling kecil masih mungkin 4 atau 5 tahun.
Kalau begini kan kita 6 orang dibagi 2 gimana? Mana setuju? Oke, sepakat gitu. Bagi 2. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, saya sudah bertiga dengan Mbak Sarah sama Mas Ahmad akan masuk ke kamar ini, dan konon ceritanya dulu tidak ada yang pernah berani membuka kamar yang sebelah sini. Baru kali ini aja kamar ini buka, karena di situ sejarah sangat menyayat hati. Ini ya. Jadi ini Mas, dia jadi gini, itu yang saya lihat anggota keluarganya kan bapak ibunya, terus kemudian mereka punya 3 anak, laki-laki, perempuan, dan laki-laki yang paling kecil. Nah ini kalau yang di sini tuh ibunya. Jadi meninggalnya itu memang tidak di satu tempat semuanya, jadi dikejar-kejar. Nah ibunya itu di sini gitu, dan dibunuhnya dengan sangat kejam. Sama dia dipakai golok yang tadi saya bilang, dirajam atau di sini mungkin suka ada darah di sini mungkin. Situ ya. Ini ada ini. Bekas-bekas. Oh itu ya. Bekasnya gitu ya. Terus ibunya itu lari dari sini. Dia lari kebingungan kemana. Dia tadinya mau lari ke sana, cuman ini udah datang ke sini dan bawa dia nggak bisa kemana-mana. Dengan penuh amarah. Ini yang ngebunuh itu benar-benar penuh amarah. Saya melihat matanya ya Mas, kayak apa sih, kayak benci banget gitu sama keluarga, seperti dendam gitu. Cerita dari si Mbak yang membantu di sini, kalau setiap Mbak itu mengadakan aktivitas rumah tangga suka menutup sendiri, pintu ini suka menutup sendiri dan mengunci. Begitu, Mr. E. Iya. Sini suka ada suara-suara sama hordeng ini, suka buka nutup begitu. Kalau yang saya lihat gini ya, Pak Hasan ya. Ini di sini, ini ada sosok wanita sambil terlungkup gini, miring gini. Ini terburai. Ini kepalanya hampir putus. Cuma dia nggak dibantai di sini dia. Dari ruang sana dia habis dibantai lari ke sini. Lari ke sini tujuannya, makanya Pak Hasan kan bilang ini kodenya naik ke buka tutup. Dia inginnya lari. Cuma karena nggak sampai, tenaganya dia meninggal di sini. Gitu. Ini di pojok kamar ini saya merasa nggak enak ini Pak Hasan. Permisi Pak Hasan ya. Ini ada tulang-tulang belulang di dalam. Ya, tulang-tulang manusia ditanam di sini. Sekitar kedalaman 7 meter. Kalau yang saya lihat ini ditanam ini tulang-tulang orang Indonesia yang ditanam. Ini kalau melihat kejadian ke belakangnya, ini Pak Hasan ya. Sebelum ada rumah ini, sebelum ada Belanda rumah ini orang pribumi dibunuh sama orang Belanda. Jadi mayatnya itu ditanam persis di sini, dikubur di sini, jadikan satu. Setelah itu rumah ini dibangun oleh orang Belanda, ditempati oleh seorang kapitan Belanda di sini. Orang Indonesia yang melihat dulu pribumi dibunuh di sini,
dendam sama orang Belanda. Akhirnya orang pribumi ini membantai keluarga Belanda yang ada di sini. Sebenarnya orang yang Belanda di sini nggak ngerti apa-apa gitu masalah kejadian itu. Mbak Megi sekarang di ruangan ini ngerasain apa, Mbak Megi? Pas baru masuk situ sih kayaknya agak gimana ya, agak berat aja sih. Terus pengen mau noleh ke arah situ terus. Ya. Kayak ada yang menarik untuk noleh ke arah situ, cuma aku nggak berani. Karena saat ini di pojok sana itu ada sosok wanita berdiri di situ. Tadi yang sosok yang ada di sini gitu. Sama ini mau melihat. Dia bisikin aku, Mister I. Iya. Dia ingin komunikasi. Pemirsa, Megi yang dibuka mata batinnya tiba-tiba terpaku melihat sebuah sosok yang ada di dekat ranjang. Di bawah ranjang melihat si wanita yang kepalanya hancur. Ini sudah hampir putus, yang sisa terburai. Sosok ini sangat jahil ya, Mister. Jadi setiap orang yang datang ke sini tuh seolah-olah mungkin dia pikir itu korban apa? Pembantai itu. Iya, pembantai atau bahkan calon korban. Jadi soalnya dia pengen kamu juga harus mati, kamu juga harus mati. Kayak soalnya terus diganggu gitu soal. Tiap datang tuh kadang dia menyangka mungkin ini apakah yang membantai atau kan calon korbannya lagi. Korban yang dibantai gitu. Memang kan tadi waktu saya berkomunikasi dia mengatakan bahwa ini kerajaannya, ini daerah saya gitu. Bukan pengaruh dari dia langsung, tapi pengaruh daripada sekelilingnya. Ini sekelilingnya juga banyak seperti prajurit-prajuritnya gitu. Nah, jadi orang masuk ke sini kalau punya dendam, masuk, yang prajurit-prajurit masuk, dia harus membunuh orang yang ada di depannya. Jadi membunuhnya bukan hanya membunuh biasa, tapi ya seperti membunuh binatang. Pemirsa, saya akan mengisahkan sosok-sosok yang ada di sini. Kita akan lihat sosok-sosok apa yang ada di sini. Mari.
lukisan apa aja Mister ini? Kalau ini prajurit daripada yang ada di sini. Oh, yang masuk ini ya mungkin. Ya, ini rajanya. Ini rajanya Mister. Ini raja yang ada di pohon itu tadi. Ini yang masuk ke saya Mister ya? Iya, benar. Nih, penuh amarah sekali. Penuh amarah. Nah, ini kan telinga. Ini ada tanduknya gitu. Tanduknya bahaya. Oh, ini prajurit nih Mister. Prajuritnya. Cuma tadi yang melukis yang melukis ini, dia marah kepada pelukis yang melukis rajanya. Oh iya. Dia nggak mau dilukis. Nggak mau dilukis sebenarnya gitu. Makanya prajuritnya yang marah tadi itu. Kalau ini korban dari pembantaian yang ada di sini. Ya. Ini makhluk-makhluk yang juga merasuki amarah orang yang bantai yang ada di lokasi sini gitu. Seperti menghasut gitu Mister. Ya, menghasut untuk mengarahkan manusia untuk membunuh. Dengan strategi yang ada di sini. Gimana kalau kita doakan untuk ketenangan mereka semua di sini Mister? Ya, mari kita berdoa. Darah, sebutan populer untuk bangunan tua yang menyimpan sejuta misteri. Sebutan rumah darah ini pun bukan tanpa alasan, karena sampai sekarang di beberapa sudut rumah ini masih ada sisa bercak darah yang tidak pernah bisa hilang dengan apapun. Menurut cerita yang beredar, bercak darah tersebut berasal dari tragedi pembunuhan yang terjadi pada satu keluarga Belanda. Kisah berdarah ini memiliki dua versi. Sebagian orang meyakini bahwa satu keluarga Belanda ini bunuh diri karena dikepung oleh tentara Jepang. Ada juga yang percaya bahwa mereka dibantai oleh tentara Jepang pada masa peralihan Belanda ke Jepang. Hal ganjil lainnya yang terjadi di tempat ini adalah setiap Rabu malam selalu ada aroma cerutu memenuhi rumah ini yang bisa dirasakan oleh penghuninya sekarang. Ada misteri apa di rumah darah ini sebenarnya? Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Pak Hasan dan kita sudah di depan rumah berdarah. Memang pernah terjadi tragedi apa nih Pak Hasan kok sampai ini dinamakan rumah berdarah? Jadi ada beberapa versi yang berkembang di masyarakat sini. Yang versi pertama yaitu datanglah sekutu Jepang dengan merasa terdesaknya Inggris ini, maka dibantai. Terus yang versi kedua, Belanda sudah terkepung pada waktu pejuang-pejuang kita sama tentara Jepang. Pada waktu itu di Kalijati sampai di Kali Ciasem itu, itu sudah terkepung. Nah, ini ada 5 penghuni di sini bunuh diri. Belandanya itu ya. Sangat kuat sekali energinya. Dia bisikin aku, Mister. Iya, jangan komunikasi.
dipaksa, Mr. I dan Ahmad mencoba menetralisir rumah ini dan membantu mendoakan keluarga Belanda ini agar tenang di alamnya. Ini adalah sketsa yang dilukis oleh tim Mr. I. Ini kondisinya seperti ini. Mungkin Mr. I atau Mbak Sarah mungkin bisa jelaskan dulu. Ya, kalau yang ini memang sosok perempuan yang ibunya tadi ya. Jadi memang pada saat udah sekarat dia masih mencari gitu, masih pengen melindungi. Dan ini memang sosok yang tadi saya dan Ahmad lihat dengan topi, dengan apa sih ya, pribumi ya, ini dengan apa sih, kayak apa sih namanya Mas kalau ini Mas ya, parang ya, parang ya, kayak gitu. Dan dia membunuh tanpa ampun lah gitu, kayak seperti amarah, nggak tahu, seperti dendam sekali gitu dia ini, dan membantai siapa aja yang ada di rumah ini. Kalau ini, Kalau yang ini Mas Tukul ya, ini keluarga dari orang Belanda yang dibantai itu Mas. Jadi satu, habis itu udah pisah-pisah, ada yang mati di sana gitu Mas. Kalau ini yang tadi sosok yang membantainya itu Mas Tukul, ini orang pribumi itu. Iya, orang pribumi yang tadi saya bilang pakai ini kepala kayaknya udah kayak ada rasa yang dendam. Dendamnya udah gitu ya. Ada saran? Ya mungkin gini aja ya Mas, kan mereka juga karena meninggal di sini, mungkin yang tinggal di sini ikut berdoa aja buat mereka supaya mereka lebih tenang di alamnya gitu. Ya, artinya kita selalu ada kesempatan untuk berdoa terus supaya energi positif itu menjadi kekuatan kita. Dan pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, ambil tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan yang bagus, tapi yang tidak bagus, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu ingat tiap hari, tiap detik, tiap menit, selalu terhindar dari hal-hal negatif. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan.